Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Latifah Fauzia dari kelas Manajemen 21J. Di sini saya akan menerangkan mengenai fungsi dan tujuan manajemen risiko keuangan. Ini merupakan materi sesi 2 dari mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan. Manajemen risiko keuangan adalah teori yang harus diterapkan dalam membangun bisnis atau suatu usaha, yaitu kegiatannya berupa penemuan dan analisis sistematis atau menemukan suatu bagaimana kita mencegah atau mengurangi kerugian yang mungkin dihadapi di suatu badan usaha di masa yang akan mendatang. Akibat dari suatu resiko serta metode yang paling tepat untuk menangani kerugian tersebut dapat dihubungkan dengan tingkat profitabilitas badan usaha atau perusahaan. Yang selanjutnya adalah konsep yang merupakan tugas manajemen risiko. Konsep yang merupakan tugas dari manajemen risiko ini ada 3. Yang pertama yaitu ditinjau dari sudut luas. Manajer risiko bertindak sebagai entrepreneur yang memiliki dan mengawasi badan usaha. Dalam hal ini menerima keuntungan atau mengalami kerugian dalam tindakan menghadapi risiko tersebut. Yang kedua yaitu ditinjau dari sudut menengah. Manajer risiko bertindak sebagai seorang yang bertugas mengelola risiko murni, akan tetapi tidak menanggung secara penuh sebagai entrepreneur atas semua kerugian akibat kejadian atau kerugian yang timbul gitu. Dan yang ketiga yaitu ditinjau dari sudut sempit. Manajer risiko bertindak sebagai pengelola risiko murni, yaitu risiko yang pada dasarnya dapat dipindahkan kepada perusahaan asuransi. Fungsi dari manajemen risiko ini ada 3. Fungsi dari manajemen risiko keuangan ada 3, yaitu pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan ini dimulai dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan yang akan berkaitan dengan manajemen risiko keuangan. Kemudian diikuti dengan menetapkan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko keuangan. Visi, misi, prosedur, dan kebijakan ini ditulis untuk memfasilitasi briefing sambil mengkonfirmasi dukungan manajemen untuk program manajemen risiko keuangan. Yang kedua yaitu pelaksanaan atau actuating. Proses ini diidentifikasi dan pengukuran risiko keuangan ini terukur berapa risikonya dan dilanjutkan dengan manajemen risiko yang merupakan kegiatan operasional utama oleh manajemen risiko. Dan yang ketiga yaitu pengendalian atau controlling. Segala sesuatu memang harus diawasi ya supaya dapat berjalan dengan semestinya dan dapat mencapai tujuan. Kontrol dalam manajemen risiko ini termasuk evaluasi berkala atas pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan dari manajemen risiko, dan umpan balik atau feedback. Tujuan manajemen risiko sebelum terjadinya suatu kerugian di dalam perusahaan yaitu yang pertama untuk mengefisiensi suatu SDM atau SDA gitu, dan waktu juga. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan. Meningkatkan kepercayaan ini yaitu misal suatu perusahaan atau suatu produk, kita harus meningkatkan kepercayaan pelanggan kita supaya pelanggan dapat melakukan pembelian yang berulang gitu, dan mencegah terjadinya kerugian juga. Dan yang ketiga yaitu tanggung jawab pihak luar. Dan tujuan dari manajemen risiko setelah terjadinya kerugian yaitu harus tetap ada kontinuitas operasional kita atau perusahaan melakukan prosedur-prosedur operasi tetap harus berjalan seperti biasanya. Dan yang kedua yaitu tetap survive ya. Dan ini masih berkaitan dengan poin yang pertama tadi. Yang ketiga yaitu stabilitas pendapatan dan pertumbuhan. Identifikasi potensi rasio itu harus dilakukan secara terus-menerus dan sistematis dengan menggunakan berbagai macam metode atau alat
seperti checklist dan laporan keuangan. Risiko yang bersifat strategis harus dihindari, dan risiko operasional harus diidentifikasi dan dikendalikan. Dengan terbatasnya sumber daya, analisis risiko bisa dilakukan hanya kepada risiko yang memiliki akibat besar dengan hasil pemilihan teknik yang tepat dalam menghadapinya. Semua anggota organisasi itu juga harus diinformasikan mengenai tujuan manajemen risiko perusahaan agar para pekerja atau karyawan serta atasan juga harus dapat tahu apa yang harus mereka lakukan dan tujuan mereka itu untuk apa gitu. Kemudian organisasi juga harus menentukan standar atau kriteria kinerja atas tujuan manajemen risiko tersebut. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak adanya kesalahan, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan sampai jumpa.